Ammal jihad alladhi hatta Allah alaihi fi kitabihi wa huwa al-jihad min ajli ihqaq al-haqq wa at-tahassun min 'udwan al-mu'tadin. Adapun jihad atau Allah memerintahkan berjihad kepada orang-orang yang berfirman dalam firman sucinya, jihad tersebut memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, serta mengenyahkan penjajahan. Ini memiliki dua sisi. Kalau menurut kehendak Tuhan, jihad itu dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta mengenyahkan. Tetapi kalau menurut ahli kuasa, berperang itu diwujudkan untuk memicu ketegangan. Selain memicu ketegangan, mereka hendak memaksakan ketegangan atau ingin merampas dari negara-negara yang dijajah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menggunakan istifham. Tujuan dari istifham untuk mengetuk perasaan orang-orang yang beriman. Maksudnya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sigatul istifham 'anil iqrar, man dzalladzi yuqridullaha, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah qardan hasanah, pinjaman yang baik. Maksudnya ayat ini memerintahkan supaya orang-orang yang beriman itu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka berinfak. Sedangkan sigatul amri memiliki tujuan untuk menggugah hati dan perasaan orang-orang yang beriman supaya mereka membelanjakan harta mereka hanya semata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala memelas kepada hamba-hamba yang beriman supaya mereka berinfak, supaya mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan Allah berfirman, qardan hasanah, memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Ayat tersebut sebagai isyarat bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah, supaya harta itu memiliki status yang halal, tidak memiliki hukum atau status yang haram. Karena harta tersebut dibelanjakan oleh orang-orang yang beriman untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sama dengan ibadah. Ibadah itu harus disertai ikhlas. Hanya semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harta tersebut merupakan harta yang halal, bukan merupakan harta yang haram. وَمَتَى تَمَّتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ بِكَامِلِهَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. Dan apabila syarat-syarat membelanjakan harta itu sudah terpenuhi, membelanjakan hartanya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah,
membelanjakan hartanya hanya ingin menopang para pejuang yang berjihad di jalan Allah. Lalu Allah berfirman, "Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan," maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Qala al-Imam As-Sadiq alaihi salam, lamma nazalat al-ayatu 84 min surat Al-Qasas, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Maulana al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, beliau mengucapkan atau beliau menjelaskan ketika surat Al-Qasas ayat 84 diturunkan, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha, barang siapa yang datang dengan membawa kebajikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Jadi Allah berjanji, siapapun yang berbuat baik, maka dia akan melipat gandakan pahalanya. Pahala yang diberikan itu tidak terhingga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rabbi zidni," fa anzalallahu, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi zidni," fa anzalallahu subhanahu wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan. Wal katsiru 'inda Allah la yablughu al-ihsa'u. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, tambahkanlah untuk diriku pahala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Bagi orang yang melakukan kebajikan, maka dia diberi pahala. Pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, sesuai keterangan surat Al-An'am ayat 160. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kembali, "Ya Allah, tambahkanlah untuk diriku pahala." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan." Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Apa yang dimaksudkan dengan al-katsir, melipat gandakan yang banyak? Artinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga, tidak bisa disifati. Maka itulah sebagai kemuliaan bagi seorang hamba yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diberi pahala 10 kali lipat, akan tetapi dia akan diberi pahala dengan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah berfirman, dialah zat yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki. Allah dialah zat al-musih, yang melapangkan rezeki hambanya. Dalam waktu yang sama dialah zat yang menyempitkan rezeki hambanya. Apa yang dimaksudkan? Wal muradu anna Allah subhanahu lam yahuddu ibadahu 'ala al-badli lihajatin minhu ilayhim. Kalla wa innahu al-ghani wa umul fuqara
Wa innamal gharalu huwa irsyaduhum wa hidayatuhum ila amalil khair. Yang dimaksudkan wallahu yakrimu wa yabsutu, dialah yang melapangkan dan dialah yang menyempitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk membelanjakan hartanya di jalan dia, di jalan Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan harta tersebut. Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Ghani, dialah Zat yang Maha Kaya. Namun sebaliknya, para hamba itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hamba selalu membutuhkan kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Karena fasilitas kehidupan ini adalah miliknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka supaya mereka membelanjakan hartanya, karena Allah hendak memberikan peluang dan kesempatan kepada para hamba supaya memperoleh pahala yang besar, supaya memperoleh pahala yang tidak terhingga dalam waktu yang sama pembelajaran, supaya para hamba melakukan kebajikan. Wa ilaihi turja'un. Allah berfirman, kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ba'd Allah sari'ul hisab. Semua akan diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak sulit. Semua itu gampang di sisi Allah. Wa yujazil muhsina ala ihsanihi wal musii'a ala isaa'atihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada al-muhsin, kepada orang yang berbuat baik dari kebaikannya. Begitu juga dia akan memberikan siksaan yang setimpal kepada al-musii ketika al-musyi itu melakukan keburukan atau kejahatan.